Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya selalu mendapatkan kesehatan. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami dasar-dasar gerak tari daerah dan mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 1, kita telah mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia, dan cara berbagai alat musik dalam menghasilkan bunyi. Nah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran kedua kita akan belajar di materi SPDB dan PPKN. Di materi SPDB ada tari bungung jumpa, dan PPKN ada materi persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Baiklah, di pembelajaran kedua kita akan mempelajari yang SPDB dulu, yaitu tari bungung jumpa. Nah, kalian telah mengetahui bahwa budaya Indonesia sangat beragam. Dari Sabang sampai Merauke yang telah kemarin kita bahas di pembelajaran 1, itu sangat beraneka ragam. Salah satu keragaman budaya Indonesia dapat kalian lihat dari tarian daerahnya, seperti yang kemarin kita bahas. Misalnya tari serimpi, tari jaipong, tari reog, tari piring, tari lilin, tari merak, dan lain-lain. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tari bungung jumpa. Tari bungung jumpa ini berasal dari Provinsi Aceh. Bungung jumpa memiliki arti yaitu bunga cempaka. Secara umum, tari bungung jumpa terbagi menjadi 2 gerakan, yaitu gerak saat berdiri dan gerak saat duduk. Sekarang kalian akan belajar tentang gerakan tari bungung jumpa saat berdiri. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini kalian lihat, kalian amati, ini merupakan gerakan A, di mana gerakan A ini ada hitungannya yaitu 4 kali 8. Nah, untuk gerakan A, kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakkan 2 kali ke kanan 2 kali. Kemudian yang kedua, kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakkan 2 kali ke kiri 2 kali. Ini dalam hitungan 4 kali 8. Itu untuk gerakan A. Sekarang untuk gerakan B, yang pertama menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Selanjutnya tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Kemudian dilanjutkan menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Kemudian dilanjutkan yaitu bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Dan untuk gerakan B ini hitungannya adalah 2 kali 8. Kemudian untuk gerakan yang C, yang pertama kedua telapak tangan beradu, dilanjutkan dibalik kanan dan kiri bergantian, kaki berjalan di tempat sambil diayun. Ini hitungannya 4 kali 8. Kemudian yang terakhir gerakan D, kedua tangan memegang bahu, ditarik ke depan, tangan lurus, ibu jari ditekuk,
jari tangan yang lain berdiri. Kemudian dilanjutkan kaki maju ke depan bergantian kanan dan kiri. Dan ini hitungannya yaitu 2 kali 8. Bisa dipahami ya. Dan nanti kalian bisa mempraktekannya sendiri. Kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran. Di sini Pak Guru akan memberikan contoh, yaitu ada beberapa kepala keluarga. Di sini ada Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka berlima tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka tentulah makanan khas dari daerahnya masing-masing. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Tetapi mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Kalian perhatikan, ini adalah gambar Pak Sami yang berasal dari Maluku, kemudian gambar Pak Encep yang berasal dari Sunda, kemudian Pak Made yang berasal dari Bali, terus kemudian ada Pak Udin yang berasal dari Betawi, dan Pak Nur yang berasal dari Jawa. Nah, mereka berlima adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Indonesia memiliki suku, budaya, ras, dan agama yang beragam. Persatuan dan kesatuan Indonesia berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri dari beragam suku, budaya, ras, dan agama. Persatuan dan kesatuan didasari oleh perasaan senasib dan sepenanggungan, kebutuhan untuk bersatu, dan merasa tinggal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan tercipta jika kita membiasakan diri melakukan kegiatan yang dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Berikut contoh kegiatan yang dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kerjasama atau gotong royong. Kemudian yang kedua, pertukaran kesenian daerah. Yang ketiga, membentuk sanggar tari daerah. Yang keempat, mengadakan festival pentas seni dan kebudayaan. Yang kelima, mengadakan festival makanan tradisional. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kerjasama atau gotong royong. Tentunya di lingkungan sekitar kita itu ada yang namanya kerjasama atau gotong royong. Ya, kerjasama atau gotong royong. Kerjasama dilakukan agar kegiatan dapat berjalan lancar, ringan, dan segera terselesaikan. Contohnya, ini di lingkungan sekitar kita ya. Yang pertama, kerja bakti membangun rumah. Bila mana tetangga kita memerlukan tenaga kita, maka kita akan kerja bakti membangun rumah di sana. Kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan. Biasanya dilaksanakan di kampung-kampung itu seminggu sekali, hari Jumat ataupun hari libur seperti hari Minggu. Jadi warga kampung berkumpul menjadi satu melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ataupun para pemuda, biasanya ada pemuda, kelompok pemuda ini melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan yang dikomandoi oleh ketua pemudanya di masing-masing kampung. Kemudian kerja bakti membangun jalan kampung. Nah, jalan kampung supaya terlihat bersih, tidak berserakan sampah-sampah, supaya asri dilihat, dan bila mana ada pendatang yang datang sangat merasa nyaman. Kemudian
Contoh yang kedua yaitu pertukaran kesenian daerah. Di sini masing-masing pulau biasanya antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, Papua, dan lain-lain biasanya ada pertukaran kesenian daerah. Nah, dengan melakukan pertukaran kesenian daerah berarti kita dapat mempelajari kesenian dari daerah lain. Itu manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu dapat mempelajari kesenian daerah tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, membentuk sanggar tari daerah. Nah, di berbagai daerah wilayah Indonesia ataupun di pelosok provinsi itu pasti ada yang namanya sanggar tari. Di situ biasanya terdapat beberapa anggota sanggar yang rutin dalam setiap minggunya ataupun bulanannya selalu berlatih bersama. Nah, sanggar tari ini digunakan sebagai sarana mempelajari tari daerah. Jadi kita wajib untuk melestarikannya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu mengadakan festival pentas seni dan kebudayaan. Nah, biasanya festival pentas seni dan kebudayaan ini dilaksanakan pada event-event Agustusan atau pada waktu karnaval, ya. Karnaval kebudayaan Indonesia ini biasanya ramai di bulan Agustus. Nah, festival budaya dapat memupuk rasa persatuan karena di sana ditampilkan banyak pentas seni dan budaya maupun dari warga lokal yang memakai pakaian adat dari masing-masing daerah yang berasal dari Indonesia. Jadi festival budaya dapat memupuk rasa persatuan. Ini biasanya dilaksanakan pada karnaval di bulan Agustus, yaitu karnaval kebudayaan Indonesia. Kemudian selanjutnya yang kelima, mengadakan festival makanan tradisional. Nah, tentunya kalau kita membahas makanan, ini tidak lepas dari peran warga masyarakat daerah masing-masing dengan menampilkan ciri khas makanan tradisionalnya. Festival makanan tradisional merupakan kegiatan yang menampilkan makanan tradisional di berbagai daerah. Contohnya, masyarakat yang dari Palembang tentunya akan menghidangkan menu spesialnya yaitu pempek. Kalau masyarakat yang berasal dari Semarang akan menghadirkan yang namanya lumpia. Kemudian kalau dari Jogja akan menyajikan gudegnya. Kalau yang berasal dari Jakarta akan menyajikan kerak telurnya. Kemudian kalau dari sahabat kita, saudara-saudari kita yang ada di Papua, maka akan menghidangkan yang namanya papeda. Dan kalau kita sahabat-sahabat kita dari daerah Solo barangkali, tentunya mereka akan menghidangkan tengkleng, ya, tengkleng untuk dijual dalam ajang festival tersebut. Nah, dengan adanya festival makanan tradisional ini akan dapat memperkenalkan makanan khas dari suatu daerah. Nah, itulah tadi beberapa contoh kegiatan yang dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Demikian, semoga pembelajaran kedua ini bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa besok di pembelajaran yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.